Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mempresentasikan tentang untuk memenuhi mata kuliah teknik budidaya udang. Di sini yaitu penyakit udang, yellow head disease atau kepala kuning berwarna kuning. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habibullah Nuha, NPM 2174249. Di sini topik yang akan saya bahas yaitu ada indikasi penyakit, penyebaran secara geografis, dampak yang ditimbulkan, penyebaran penyakit, pengendalian, dan pengobatan. Selanjutnya di sini yang pertama saya akan membahas indikasi penyakit. Yang pertama yaitu indikasi penyakit, nama penyakit yellow head disease atau kepala kuning. Yang kedua, tanda-tanda klinisnya yaitu hepatopankreas berubah warna menjadi kekuningan seperti nama penyakitnya. Metode diagnosa, ekor udang tampak kemerah-merahan disertai warna kuning menyala kepada kepala udang dan warna insang pada udang berwarna pucat atau kecoklatan. Tanda-tanda ini biasanya saja dimuncul pada udang yang telah terinfeksi, sehingga terpenting untuk mengonfirmasi diagnosa dengan pewarnaan insang dan pengecekan hemolimfa. Diagnosa lebih lanjut adalah menggunakan RT-PCR. Selanjutnya yang kedua yaitu penyebaran secara geografis. Penyebaran secara geografis, kepala kuning ini awalnya ditemukan di negara Thailand, hingga penyebaran meluas di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penyebaran virus ini disinyalir dari kegiatan ekspor impor udang suatu negara, terutama kegiatan ekspor benur udang. Benur yang terinfeksi penyakit ini pada tahap awal tidak menunjukkan gejala, sehingga jika dilihat dari fisiknya, udang terlihat sehat. Yang ketiga yaitu dampak yang ditimbulkan. Nah, dampak yang ditimbulkan di sini yaitu yang pertama, setelah menunjukkan tanda-tanda awal dalam rentan waktu 3-3 hari, gejala akan semakin bertambah dan penyakit ini mulai menampakkan jati diri. Gejala-gejala susulan tersebut berubah, tumbuh insang udang akan memucat serta memunculnya warna kuning kecoklatan pada bagian kepala udang. Yang kedua, penyakit kepala kuning yang tidak segera diobati akan menyerang jaringan tubuh pada udang yang berujung pada kematian organ penting yang ada pada udang. Hal inilah yang menunjukkan dapat menyebabkan udang mati masalah atau menimbulkan kerugian. Yang ketiga, ketika virus YHV menginfeksi udang, maka tingkat kematian atau angka mortalitas udang meningkat sampai 100% dalam jangka 3-5 hari saja. Setelah terinfeksi penyakit infeksi virus YHV dapat muncul pada ke 50-70 setelah tebar benih atau di DOC 50-70 hari atau saat udang berukuran 5-15 gram. Yang terakhir, setelah terinfeksi, gejala klinis akan nampak setelah 2-2 hari, 2-4 hari. Kemudian udang akan memiliki nafsu makan yang tidak normal. Nafsu makannya akan naik selama beberapa hari yang kemudian akan berhenti atau menolak untuk memakan secara tiba-tiba. Yang keempat yaitu penyebaran virus. Penyebaran penyakit atau virus, penyakit ini dapat tersebar dari udang dari satu ke yang lainnya melalui kontak fisik. Maka dari itu sulit sekali untuk membuat penyakit ini tidak menyebar ke seluruh udang, ditambah jika beberapa udang sudah mengalami infeksi. Cara untuk mengantisipasinya adalah dengan memisahkan udang yang sudah terinfeksi dari udang-udang masih sehat. Setelah dipisahkan dapat memberikan pengobatan yang diperlukan agar udang sembuh dari penyakit tersebut. Yang kelima yaitu pengendalian. Nah, di sini ada beberapa cara pengendalian terhadap virus HIV. Yang pertama, pengendaliannya itu
dapat dilakukan dengan menjaga udang agar tidak stres dengan memantau pH air dalam kondisi yang optimal. Yang kedua, menjaga status kesehatan udang agar selalu dapat kondisi prima. Kondisi kuat dengan cara memberi pakan dengan jumlah atau mutu yang tepat. Yang selanjutnya, setelah musim panen, sedimen atau material organik harus dihilangkan secara menyeluruh dan hati-hati. Ini yang paling penting adalah pemilihan benur udang yang tersertifikasi atau benar-benar udang atau benur bebas dari virus, IHV atau SPF. Spesifik patogen free, bebas dari free patogen. Terus pemberian klorin 300 ppm di kolam untuk membunuh udang yang carrier yang berpotensi atau udang yang carrier itu pembawa penyakit yang berpotensi tinggi. Yang terakhir, udang yang mati diambil untuk dikubur atau dibakar. Kemudian kolam dikeringkan dan diberi disinfeksi selama 4 hari. Ini kolam dijemur selama 40 hari. Dan udang yang mati itu sebaiknya kalau pendapat saya tuh udangnya dikubur aja, jangan dibakar. Malah ntar asap-asapnya menyebar kemana-mana. Selanjutnya yaitu yang terakhir itu ada metode pengobatan atau pengobatan. Di sini saya pengobatannya yang pertama adalah turunkan kadar pakan yang biasanya diberi sebanyak 30-40% hingga kematian udang perlahan berkurang. Setelah tingkat kematian menunjukkan adanya pengurangan, maka langkah selanjutnya adalah mengembalikan kadar pemberian pakan seperti biasa dan tambahan asorbit asid atau spirulina pada pakan. Yang ketiga, jaga kondisi lingkungan tambak agar tetap normal, yaitu dengan cara melakukan pembersihan secara berkala dengan menggunakan pompa celup atau Apollo yang memiliki kemampuan daya hisap dan daya sembur yang tinggi, sehingga pergantian air akan berjalan lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya, perbaikan kualitas air dan diciptakan sistem aerasi yang baik menggunakan kincir air Olivia yang telah teruji kualitas dalam menciptakan lingkungan optimal pada tambak. Yang terakhir ini adalah keluarkan bangkai udang yang telah mati dari tambak agar infeksi tidak menyebar kepada udang yang hidup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.